Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan tadi saya juga sudah menyimak paparan yang disampaikan oleh Prof. Nizam dan juga Pak Toto, Pak Iwan, dan juga dari Kepala Biro tadi ya. Ada 4 paparan, bahannya cukup banyak, dan memang ini adalah bahan yang sudah beberapa lama kami tunggu, karena memang PJJ itu sudah dilaksanakan sejak akhir Maret, sehingga kami yang ada di lapangan dan yang ada di gedung DPR ini betul-betul ingin mengetahui output dan hasil dari pembelajaran jarak jauh yang dijalankan oleh 68 juta siswa Indonesia. Itu sudah termasuk perguruan tinggi belum, Pak? 68 juta, sudah termasuk ya? Sudah termasuk perguruan tinggi. Kepada Prof. Nizam, beberapa pendalaman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan temuan bahwa peralatan belajar yang digunakan oleh mahasiswa itu adalah HP ya. 68,71% mahasiswa menggunakan HP, handphone. Ya, saya yakin di ruangan ini tidak ada yang pakai HP untuk membaca materi dari Kemendikbud. Ataupun Kemendikbud juga tidak ada yang pakai HP ya menyimak pernyataan dan pendalaman dari saya. Jadi kan kita sudah bisa duga kalau 68% mahasiswa kita belajar pakai HP, itu kira-kira kualitasnya seperti apa udah paham juga gitu ya. Apalagi HP-nya mahasiswa gitu kan. Bukan maksudnya ini, saya juga pernah jadi mahasiswa, teknologinya atau fasilitasnya juga tidak secanggih anggota dewan kan gitu. Nggak apa-apa, saya pernah mahasiswa, sekarang saya anggota dewan, jadi boleh ya kan memberikan koreksi terhadap diri. Jadi kalau saya membaca apa yang disampaikan oleh Pak Nizam tadi, saya kok punya bacaan yang beda ya Pak Nizam ya. Kalau Pak Nizam tadi membaca bahwa kesiapan dan pemahaman kuliah mereka average-nya 33% itu average, purnya 21%, dengan HP saya bahkan membaca average-nya itu di pur. Jadi saya nggak mau dikti ini salah dalam memahami data. Kita bicara pakai HP ya, handphone, platformnya yang digunakan. Jadi pemahaman kuliah dari survei, average 33%, pur 21,79%, very poor 7%, itu equivalence general totnya 3,46%. Pur pemahaman kuliahnya. Jadi kita nggak usah ambil yang bagus, tapi kita masih for the worst, ya. Jadi dalam konteks ini saya justru mengerti pemahaman kuliah selama PJJ itu 63,46% itu di bawah. Ya, gitu saya bacanya. Karena sekali lagi pakai handphone. Ya, jadi saya ingin kita on the same page nih. Apalagi yang lebih parah lagi, diperparah dengan koneksi internet yang 60% poor, very poor, very, very poor. Jadi Bapak bisa bayangkan mahasiswa kita, Pak, Prof, pakai handphone, connection-nya 60% very poor, very, very poor, habis itu pemahamannya juga 63,46%. Below average. Nah ini biar kita ngomongnya jelas di depan, tidak jelas di belakang. Ya, saya paling suka kalau semuanya itu jelas di depan angkanya. Tapi di sisi lain juga saya bersyukur ya atas kejujuran dari mahasiswa kita. Ini kalau orang Indonesia ini harus rajin bersyukur gitu ya. 89% dari mahasiswa kita rindu dan kangen tatap muka. Ah, ini bagus. Artinya mahasiswa kita ini tahu dan paham muka itu adalah sesuatu yang bisa mengembangkan soft skill mereka. Seperti kita ketahui, Prof, ketika mereka lulus kuliah, IPK itu cuma sampai HRD doang. IPK itu tidak dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah agile thinking skill, kemampuan menjawab multiple skenario, communication skill, leadership skill. Jadi 89%
saya bersyukur mereka paham bahwa pembelajaran luring itu lebih penting daripada apa yang sedang mereka jalankan 3 bulan terakhir ini. Nah, ini yang menurut saya harus didukung, Prof, supaya keinginan adik-adik kita mahasiswa ini juga bisa kita jembatani. Nah, tentunya cara menjembataninya tadi Prof juga sudah paparan tentang tatanan baru, kesiapan dari platform kita ini. Yang jadi pertanyaan saya, Prof, apakah platform kita ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi baru memberikan pernyataan sehari 2 hari yang lalu. Salah satu yang digarisbawahi bukan Kemenhan saja, tapi Kemendikbud, supaya menggunakan produk lokal, tidak menggunakan produk luar negeri, supaya anak-anak bangsa punya kerjaan dan ekonomi muter. Nah, pertanyaan saya, ini kan namanya bule semua nih. Moga-moga ini webinar Merah Putih, You Meet Me, CloudX gitu ya. Sebenarnya sih kalau menggunakan bahasa daerah saya juga bisa banyak, bahasa Batak. Nggak usah harus bahasa Inggris gitu ya. Ini apakah mereka ini semuanya lokal konten, tapi kemasannya bule? Nah, ini perlu dilihat. Jadi ini sejalan, Prof, kalau dikatakan soal pengembangan ini. Termasuk juga yang mau saya garis bawahi terkait dengan ICE. Ini harusnya istilahnya Institute Cyber Education. I-nya ini apa? Indonesia? Hah? Oh, Indonesia Cyber Education. Strip I-nya? Oh, institut. Oh iya, salah. Agak kurang paham sama bahasa Inggris. Jadi, yang mau saya tanyakan, Prof, karena ini ada arahan dari Presiden, ini penyelenggaranya siapa? ICE ini. Ya, saya ingin tahu penyelenggara siapa. Terus database mahasiswa yang bergabung sama ICE ini disimpan oleh siapa? Ini sekarang banyak peretasan database ini. Ya, apalagi siapa yang pegang database, dia yang mengendalikan dunia saat ini. Dari database kita bisa lihat karakter dari orang, spendingnya, pengeluaran dia, dan tingkat pendidikan, ekonomi status, dan lain sebagainya. Ini saya ingin tahu database dari ICE ini siapa yang pegang. Ya, termasuk juga ICE ini, karena Presiden udah ngomong ini, kita nanya spare part terus nih. Ini lokal atau luar negeri? Ya, jangan sampai nanti nanti kita berbeda dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang kedua tentang ini, Prof, marketplace. Ini marketplace ini maksudnya apakah nanti semua kurikulum ada di situ sehingga pesertanya bisa mengambil mata kuliah kalau dia menjadi peserta, atau ada pemahaman yang lain? Dan yang terakhir yang membuat saya juga agak bangga karena tim pengembangnya itu dari UT, UI, ITB, BINUS, dan lain-lain. Kenapa tim pengembang tidak ikut dalam perguruan tinggi yang berpartisipasi? Nah, ya. Oh, ya, oke. Jadi harus tim pengembang masuk dalam partisipasi ya? Oke, berarti tim pengembang dan partisipan, begitu ya? Karena saya takut tim pengembangnya nggak yakin juga untuk partisipasi. Oh, bisa, Bro, bisa terjadi tuh. Tim pengembang nggak yakin. Nah, jadi dimasukkan tim pengembang termasuk partisipasi. Jadi UI ikut, ITB ikut, BINUS ikut, dan mereka ikut. Oke. Terima kasih. Itu untuk Prof. Nizam. Dan untuk yang dari perwakilannya Pak Sekjen. Tadi saya sudah sampaikan angka yang fantastis tadi terkait dengan 68,8 juta. Nah, ini saya ingin lihat, karena kita ini PJJ, jadi Panja. Saya ingin lihat contoh, kalau boleh nanti dikirim kepada setkom kami, terkait dengan inovasi tanpa sambungan internet. Ini katanya ada video audio. Jadi saya minta tolong dikirimkan video audionya yang terkait dengan konten pembelajaran interaksi dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dengan format HTML5, video dan audio. Jadi saya minta supaya saya bisa bawa ke dapil juga, ya, sosialisasi dengan daerah Jakarta Timur. Kebetulan Jakarta Timur juga yang terluar dari Jakarta, ya, agak terjauh juga. Nah, ini juga saya
cukup happy dengan apa yang disampaikan rumah belajar ya dalam kuadran proses pengembangan pembelajaran online. Saya harapkan kita juga ini ada keberpihakan terhadap rumah belajar ini, Pak Hamid, ya supaya apa yang dibangun di rumah belajar ini betul-betul menjadi fokus pengembangan yang ada di Kemendikbud. Ini terlihat dari paparannya Pak Toto. Saya mau langsung saja. Saya agak ngenes juga melihat paparan ruang guru ini 19,6%, rumah belajar 13,8%, sementara platform lainnya ada di bawah dan semua digunakan. Saya malah meminta kepada Kemendikbud, saya kurang paham apakah ini Sekjen ataupun Pak Hamid, agar pada PJJ sampai Desember, saya minta dikeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk menggunakan rumah belajar. Karena yang kita tahu, dan bukan swasta dan pasti akan menjamin kualitas pendidikan dengan kondisi yang sudah disurvei, anak Indonesia tidak mampu beli kuota, terus guru-gurunya juga begini dan lain sebagainya. Nanti disinkronkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, guru berbagi. Jadi sinkron nih, rumah belajar sumbernya dari Kemendikbud, kurikulumnya dari Kemendikbud, dari hasil survei dan lain sebagainya, terus guru berbaginya juga dari Kemendikbud. Gitu ya. Jadi saya harapkan nanti bulan Desember ada survei lagi, penggunaan rumah belajar itu di atas 30%. Ya bahkan di atas 50%. Toh cuma pakai surat edaran doang. Kemarin kita paparan sama lintas kementerian semuanya bagaimana banyaknya sekolah negeri, semua jenjang. Kalau Pak Ferdi selalu ingatkan saya tuh, semua jenjang, semua jalur, semua apa lagi? Jenis. Itu tinggal selembar kertas, surat edaran, set, rumah belajar. Guru berbagi, udah selesai itu. Ya, jadi nggak usah pakai biaya promosi, sosialisasi, nggak perlu. Nah, yang memang membuat saya agak miris dan merinding ini, Pak Toto ini paling bisa bikin kita kita kaget-kaget ini data Pakistan. Ya, kalau boleh nanti Pak Toto tolong disurvei juga terkait dengan Indonesia, ya bagaimana ilustrasi Pakistan ini memang membuat gap-nya itu yang tadinya gap-nya tidak terlalu jauh antara ekonomi tinggi dan ekonomi rendah, sehingga itu menjadi sangat jauh sekali. Nah ini yang membuat kita sangat-sangat kaget, ya, merinding pagi ini, terutama saya. Untuk itu saya menyatakan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Toto terkait dengan assessment diagnostik. Ya, siswa kita ini tidak boleh digebiah-uyah lagi, dipukul rata, semua disamakan. Ini kalau main basket namanya, kebetulan saya di Komisi Pora juga, man-to-man marking ini. Siswa dan dosen harus mengetahui, guru dan dosen harus mengetahui minat dan bakat siswanya. Itu penting. Pengembangan masing-masing anak itu berbeda. Untuk itu kalau Kemendikbud mampu menyiapkan modul pembelajaran dan instrumen assessment, saya kasih jempol 2. Itu sangat penting. Tidak boleh data Pakistan ini kita biarkan ada di Indonesia, di mana jurangnya itu makin lama, gap-nya makin besar. Jadi Pak Hamid dan Pak Dirjen, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Toto tadi terkait dengan assessment diagnostik, dan juga ini untuk bisa guru mengidentifikasi variasi capaian belajar dari siswa dan bagaimana mereka harus di-treatment ke depannya. Saya rasa itu Ibu Pimpinan yang bisa saya sampaikan sebagai catatan dan pendalaman. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!